Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami mohon rahmat supaya kami merasakan kedamaian, ketentraman, ketenangan batin. Sehingga ketika kami mengalami Engkau yang hadir, yang menerima, mencintai, dan memberikan damai kepada hati kami, kami juga berdamai dengan orang-orang di sekitar kami. Menerima mereka apa adanya, seperti Engkau menerima kami sendiri apa adanya. Berikanlah sukacita abadi kekal di dalam hati kami yang terdalam. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, dalam Injil hari ini ada satu kalimat yang mengusik saya ketika Yesus mau memasuki Yerusalem lewat daerah Samaria. Orang Samaria menolak Yesus. Dan itu membuat marah dua murid Yohanes dan Yakobus. Dan dia mengatakan, apakah kita mengundang petir ya, untuk menghancurkan orang Samaria ini? Maka disebut mereka Boanerges, jadi petir ya, dari surga, dari langit, katakanlah begitu. Dan Yesus menegur mereka, aku datang bukan untuk membinasakan orang, tapi untuk menyelamatkan. Tapi yang menarik bagi saya adalah kalimat pemula itu, bahwa sebelum Yesus naik ke surga. Artinya apa? Ajaran Yesus ini adalah ketika Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, ya, jadi Yesus sudah bangkit ini dan menampakkan pada para murid dan mengajarkan kepada para murid sekali lagi tentang pengampunan, tentang misi Yesus yang esensial, bukan untuk membinasakan tetapi menyelamatkan. Dan ini kata kunci penting dalam pemahaman, dalam ajaran Yesus. Yesus datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan. Bahkan satu nyawa pun diperjuangkan oleh Yesus. Saudara, menarik sekali bahwa Yesus mengajarkan kehidupan ini dengan secara utuh gitu loh. Jadi bukan hanya orang hidup di dunia, tapi Yesus mengajarkan asal kita dari mana sebagai anak Allah. Hidup baik di dunia, ya, mengikuti kehendak Tuhan. Dengan harapan, dan Yesus menjanjikan supaya nanti kita kembali lagi kepada Dia. Jadi kita melihat bahwa Yesus memberikan suatu ajaran yang holistik, yang menyeluruh gitu loh. Jadi kita hidup di dunia ini bukan untuk mati, bukan untuk binasa, bukan untuk habis, tetapi kembali kepada Bapa, Sang Pencipta, kepada Allah kita di surga. Nah, jadi itu yang harus menjadi pegangan kita, saudaraku, sebagai orang Katolik. Ya, ini sesuatu yang menurut saya sangat mendalam, bahwa Yesus setelah kematian, setelah kebangkitan, pada waktu kebangkitannya menampakkan diri kepada para murid, mengulangi kembali ajaran yang sentral dari tujuan dan tugas misi hidup Yesus, menyelamatkan manusia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dan itu dilakukan Yesus bukan hanya dengan mulut. Maka ketika dia menderita, bisa saja dia digoda oleh orang menantang Yesus. Kalau dia anak Allah, tentara dari surga akan datang menyelamatkan dia, menantang nih. Jadi lalu juga ketika Yesus wafat, apa yang dikatakan kata-kata, salah satu kata-kata Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ini kan sikap orang yang mau berdamai. Ya, artinya dia mengelak dari sesuatu yang membuat dia bisa marah gitu loh. Karena dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang diwartakan, yang dinyatakan. Nah, ini yang bagian kita yang harus kita sadari sungguh-sungguh. Ya, jadi tujuan kita itu bukan hanya di dunia, tetapi untuk menyelamatkan keabadian, kekekalan.
Nah, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Jadi pertama, kalau demikian maka ketika kita mengalami penderitaan, mengalami salib, mengalami masalah yang berlarut-larut, bahkan problem hidup, ingatlah bahwa kita tidak hanya menyelesaikan pengalaman itu di dunia ini, tetapi kekekalan. Bagaimana saya menyelamatkan diriku, menyelamatkan orang di sekitarku yang menjadi sumber masalah, ya, penderitaan itu, entah suami, entah istri, entah anak-anak, entah siapapun. Jadi saya berdoa, berusaha mati-matian supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Jangan sampai ketika mereka mati, mereka membawa dendam, membawa marah, membawa kekecewaan, membawa sakit hati yang mendalam sampai ke kubur. Dan ini sehingga masih ganjal, masih ada sesuatu yang terpendam dalam hati kita, ya. Ketika orang itu meninggal dengan perasaan dendam dan marah. Dan pengalaman sakit hati itulah pengalaman yang membuat orang menjadi apa? Sakit kanker, menderita. Ya, jadi itu saudaraku terkasih, kita masuk ke dalam itu. Nah, yang kedua, konflik di luar, kemarahan di luar, kemarahan kepada orang lain, kepada siapapun juga, itu bersumber dari pengalaman batin sendiri. Jadi ketika kita mengalami kejengkelan, kemarahan, kekecewaan, ya, dan itu nanti kita melihat tidak damai dengan diri sendiri, tidak tenang dengan diri sendiri, tidak bahagia dengan diri sendiri, dan itu terungkap keluar. Entah itu marah kepada suami, entah marah kepada istri, entah marah kepada teman, kepada orang tua, kepada siapapun. Jadi sebetulnya kalau kita lihat bahwa Yesus belum menyelamatkan saya sebagai orang Katolik, orang Kristen, sebelum saya mendapatkan kedamaian dalam hati yang terdalam. Jadi kalau ada rasa marah, kalau ada rasa dendam, kalau ada rasa kecewa, sakit hati, itu satu indikasi bahwa kita belum berdamai. Itu satu indikasi bahwa Tuhan Yesus belum masuk ke dalam batinku yang terdalam. Aku belum mengampuni, aku belum memaafkan. Dan itu yang membuat kita tidak tenang dalam hidup, tidak berdamai dengan hidup, tidak mengalami kedamaian. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kuncinya adalah apa? Pastilah kita semua tidak punya dosa dalam secara keseluruhan, punya dosa. Ya, entah itu dosa macam-macam, entah dosa kemarahan, dosa kekecewaan, dosa serakah, dosa kikir, ya. Nah, itu yang membuat sebetulnya, ya, membuat kita tidak damai. Lalu dari situlah Yakobus mengatakan, karena itulah maka kita dikuasai oleh nafsu. Nafsu itulah membuat kita tidak damai. Nafsu itulah yang membuat kita bertengkar dengan orang lain. Nafsu itulah yang menimbulkan konflik dalam diri orang lain. Jadi para rasul masih belajar untuk mengerti dan memahami apa arti pengampunan dosa, apa arti keselamatan, ya, apa arti berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sisi positif, sisi negatif, berdamai dengan pengalaman negatif, pengalaman apapun dalam hati, kita menerima kenyataan itu dengan segala hal yang ada di dalamnya. Tetapi kita lihat dalam diri Yesus apa yang dilakukan, mengampuni, memaafkan. Mari kita memaafkan siapapun. Maka ketika muncul segala perasaan-perasaan negatif tersebut, kita ingat kata-kata Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Tapi kalau kita memendam itu terus-menerus, kita sendiri sakit. Kita bisa sakit kanker, bisa sakit macam-macam. Kita tidak bahagia, kita tidak tentram, karena menyimpannya. Bahkan jangan sampai itu kita bawa sampai ke kubur, sehingga masih nyantol. Ya, jadi saudaraku terkasih, sekali lagi ini perjuangan yang tidak mudah, yang saya sebut selalu merupakan suatu puritas cordis, kemurnian hati. Kemurnian hati itu adalah tidak berarti kita tidak menerima kekurangan, keterbatasan, keberdosaan, kerapuan. Kita terima apa adanya dengan penuh kedamaian dan penuh kekurangan, dan kita persembahkan kepada Tuhan. Dan semoga Tuhan akan mendamaikan hati kita
dan sudah mendamaikan hati kita dengan darah dan korbannya. Nah, maka kita hanya diminta untuk membiarkan, mengizinkan Yesus untuk membongkar, menyembuhkan, ya, merekonstruksi kembali batin kita. Kalau batin kita damai, tentram, tenang dan damai, kita akan berdamai dengan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita, yang mungkin tidak sefaham dengan kita, yang mungkin mengejek kita, yang mungkin menolak kita. It's okay. Ketika saya ditolak, harga diri saya tidak hilang. Tidak akan hilang. Nah, satu. Kedua, di dalam proses hidupan rohani ada satu prinsip yang harus kita pegang. Coba, yaitu apa? Extra patient and gentle with yourself. Kita tahu kita jatuh bangun, kita latihan terus-menerus untuk mengolah hidup batin kita. Nah, di dalam proses itulah ada satu prinsip yang harus kita pegang. Extra patient and gentle with yourself. Sabar, sangat sabar dan lembut dengan diri sendiri. Ya. Jadi itu yang harus kita pegang. Nah, ketika kita sabar dan lembut dengan diri sendiri, nanti kita juga lembut dan sabar dengan orang lain. Kita melihat diri kita dengan segala problem hidup kita, dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, dengan segala kemarahan, kita terima, kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga saya juga berdamai, sabar dengan orang-orang di sekitar saya. Semoga peristiwa para rasul yang menolak, mau menghancurkan orang Samaria ini menjadi indikasi kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Tuhan sudah mendamaikan itu. Semoga Anda dan kita semua hidup dalam damai, ketenangan. Karena batinku damai, aku disembuhkan. Karena Tuhan menerima aku apa adanya. Tuhan memberkati Anda semua. Dan semoga kita hidup dalam damai dan ketenangan selalu bersama Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.